Halo Sobat Torto Diary, balik lagi di channel Torto Diary. Jadi hari ini hari Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2022 ya. Ini masih sekitar jam 10 pagi nih. Ya, Mimin baru kasih makan anak-anak TD di kandang utamanya. Cuma si Hiro belum makan tuh. Dia masih mojokan aja, biarin aja, nanti kita tambahin lagi sayurnya. Ini udah lumayan habis sama red food, sama cherry head, sama si Gio, si sulcata ya. Nah itu si Kuro masih ngunyah. Oh ya, jadi Mimin mau update sedikit soal si Baby Parda. Baby Parda yang kemarin Mimin menang lelang dari JLF. Lelangnya murah banget, di bawah 1 juta itu Baby Parda. Ternyata nggak bisa selamat. Memang kondisi awalnya itu pas Mimin terima tempurungnya ya, karapas sama plastronnya itu udah lembek banget. Memang udah dijelasin sih di lelangnya itu kondisinya lembek, tapi Mimin baru baca setelah ngebit, baru baca. Ya itulah kesalahan Mimin ya. Kita kalau ikut lelang harus baca dulu bener-bener ketentuannya, kondisi kura-kuranya gitu ya. Kalau perlu ada yang kurang jelas, kita bisa WA sellernya dulu gitu. Ini salah Mimin, cuma ngelihat harga murah terus kita main bid, tahu-tahu ternyata menang gitu ya. Menang, dan mau nggak mau Mimin harus deal gitu ya, deal dengan harga yang sudah Mimin bid, dan kita harus ambil. Dan Mimin pikir Mimin bisa selamatin Baby Parda yang MBD, ternyata enggak, karena kondisinya terlalu parah ya. MBD-nya itu tempurungnya lunak banget, beratnya juga cuma sekitar 27 gram untuk ukuran 5 cm. Dan yang terakhir itu sempet dia di bagian plastronnya tiba-tiba ngeluarin darah, padahal nggak ada luka, tapi di antara skut plastronnya itu dia ngeluarin darah. Mimin juga nggak ngerti, ternyata antar skut di plastron itu bisa mengeluarkan darah ya. Itu ngeri banget deh. Akhirnya harus lewat, cuma bertahan sekitar seminggu lebih ya, nggak nyampe 2 minggu ya. Itu update-nya si Baby Parda. Jadi saat ini di markas Torto Diary belum ada Parda lagi. Mudah-mudahan nanti masih berjodoh dengan Parda ya. Mudah-mudahan Mimin bisa dapat Parda lagi. Nah, di video kali ini Mimin juga mau cerita tentang salah satu Torto rawatan kita ya. Jadi beberapa minggu lalu, tepatnya hampir mau 4 minggu lalu, ada salah satu member di Torto Diary Community. Dia menitipkan satu red food sakit, kondisinya sakit. Jadi kondisinya itu berjamur, pas awal datang itu berjamur. Terus mulutnya itu, mulut luarnya gropos semua, mulut bagian dalamnya itu putih, lidahnya putih. Indikasinya itu ke herpes ya. Lidahnya putih, sekitar mulut dalam putih, mulut luarnya gropos. Nah, ini Mimin mau kasih lihat dulu. Ini dia red foodnya. Nah, per hari ini, nggak per hari ini sih, dari minggu-minggu ini udah mulai makan sendiri, dan makannya udah mulai lahap tuh ya. Jadi minggu ini kemungkinan udah bisa pulang ke ownernya, udah sehat banget. Nanti pasti ada yang nanya, Min, gimana Min penanganannya untuk jamur dan herpes ya. Nah, makanya di video kali ini nanti Mimin mau cerita soal jamur dan herpes itu ya. Nanti ya, kita tunggu setelah dia selesai makannya. Itu masih lahap banget makannya nih. Oh ya, terus si Rocky nih kita upload juga. Ini ada si Rocky juga, sehat banget si Rocky. Kemarin sempat nanya jenis kelamin Rocky di grup. Ini kita ambil ya. Kemungkinan betina si Rocky gitu ya, karena buntutnya pendek. Tapi belum pasti juga sih. Nanti kita tunggu di size 12 ke atas
Kalau nggak keluar hemipenisnya, kemungkinan besar betina si Rocky. Kalau betina nanti namanya kita ganti Rossi, nggak jadi Rocky ya. Nah, ini CRF rawatan Mimin, masih makan. Mimin cerita dikit dulu deh ya. Jadi kan waktu awal datang itu kondisinya itu berjamur hampir satu badan. Kalau kalian lihat sekarang aja itu, ini skut-skutnya itu ya, skut-skutnya itu udah pada bergeser dari kerangka si plastronnya ya. Jadi ada beberapa malah yang udah lepas. Ntar Mimin bisa kasih lihat nih ya. Nah, ini lepas skutnya, di bagian sini lepas ya, lepas skutnya. Lalu ada di bagian sini, nah itu skutnya juga lepas. Dan ada beberapa kemungkinan mau copot juga skutnya, tapi kondisinya udah kering dan nggak bau. Waktu awal datang itu satu badan bau banget, mulutnya juga bau banget waktu awal datang karena bagian luarnya itu kayak membusuk, gropos, bagian dalamnya putih-putih, lidahnya juga putih banget. Nanti ada yang nanya, Min, waktu awal datang mogok makan nggak gitu? Ya, waktu awal datang udah mogok makan, jadi kita sempat kasih dia sayur sama kembang sepatu, cuma digigit sekali, habis itu udah ditinggal. Nah, ini kan kayak gini beda banget tuh, dia makannya lahap banget kalau sekarang. Nah, oke, ini kayaknya dia udah hampir selesai makan. Kita taruh bawah dulu ya, biar Mimin gampang videonya. Oke, ini dia rawatan Tortodiari Healthcare, udah jalan 4 minggu, ini minggu keempat, dan sepertinya minggu ini terakhir dia bisa pulang ke ownernya. Makanya Mimin sempetin buat video, buat sharing ke teman-teman sekalian ya. Oke, ini kita lihat kondisinya ya. Nah, ini yang Mimin bilang, skutnya ada yang udah copot. Ini udah copot, waktu awal datang udah begini ya kondisinya, skutnya udah copot tuh. Terus awal datang tuh ininya lembek, basah gitu. Nah, ini udah oke lah, bisa dipegang. Ini juga copot skutnya, skut di karapasnya ya. Nah, ini satu badan full berjamur, kulitnya juga berjamur ya. Paling kelihatan kulit kakinya. Nah, ini udah bersih kulit kakinya, udah ngelotok, udah tumbuh kulit baru. Nah, yang di sini masih ada beberapa yang mau ngelotok nih ya, tuh kelihatan ya, tuh dia baru mau ngelotok yang bagian dalamnya. Terus bagian mulutnya, nah ini mulutnya udah mulai mengering, tadinya geroposan ya. Ada videonya waktu awal-awal datang, mulutnya itu putih, geroposan. Terus ini kuku-kukunya juga udah pada rontok nih. Ini dari awal datang begini, kuku-kukunya udah nggak tahu ada apa enggak ini. Tapi mudah-mudahan nanti udah sembuh, bisa tumbuh lagi ya kuku-kukunya. Yang kaki juga sama, kuku-kukunya pendek-pendek, ada yang copot-copot. Sampai kemarin itu di bagian kloaka, ini kan udah kering kloakanya. Kemarin tuh di bagian kulit kloakanya juga berjamur. Mimin ada videonya dan fotonya ya, nanti kita share juga di sini. Oke. Nah, waktu kondisi awal datang, di bagian mulut putih, di hidung pun juga tersumbat, hidungnya tersumbat putih, terus di matanya berselaput. Nah, ini kan udah bersih nih matanya, udah bersih banget matanya ya. Di bagian matanya berselaput waktu awal datang. Kita taruh dulu, kasihan dia, takutnya stres. Oke, nanti ada yang nanya, Min, gimana Min perawatannya? Kita mulai jelasin ya. Jadi waktu awal datang, Mimin beliin dia obat kandistatin. Bentar, Mimin coba ambil obatnya ya. Nah, kayak gini kandistatin ya. Kandistatin ini teman-teman bisa beli di apotik, ada ya. Pokoknya bilangnya kandistatin. Ini sebenarnya obat sariawan buat manusia. Selain itu ada beberapa obat yang Mimin pakai juga. Jadi kayak ini gentamicin. Gentamicin ini buat pengobatan di kulitnya yang berjamur tadi. Sama ini ya,
Nah ini apa nih? Nanti ada yang nanya, Min ini apaan Min? Ini Mimin buka dulu. Jadi ini itu betadin campur. Betadin campur itu dari betadin kumur sama betadin yang buat luka. Betadin kumur yang botolnya warna biru ya. Perbandingannya gimana Min? Di sini Mimin perbandingannya sekitar 70-30%. 70% betadin kumurnya, 30% betadin lukanya. 80-20 juga boleh. Tokonya yang harus lebih banyak betadin kumurnya ya. Oke. Nah, oke, Mimin langsung jelasin. Untuk awal-awal treatment pertama datang si RF ini di bagian mulut dalamnya kan karena putih-putih itu kita kasih kandistatin ya. Kandistatin ini kita kasih sekitar 0,3 cc, tapi nggak masuk semua ya. Mimin cuma kira-kira kalau dia udah masuk ke dalam mulutnya sekitar 0,1-0,2 cc, terus udah full di dalam mulutnya, kuning-kuning. Ini obatnya warnanya kuning, kandistatin. Nah udah, kita stop gitu, nggak dikasih terlalu banyak juga ya. Mimin kasihnya nggak pakai sepetannya dia, kita pakai sepetan suntikan karena lebih gampang masuk ke dalam mulut ya. Nah ini kandistatinnya nih ya. Oke, kita kasih kandistatin sekitar 3-4 hari dan diselang sama betadin campur tadi ya. Nah betadin campur ini gimana Min penggunaannya kita pakai cotton bud tapi nggak masuk ke dalam mulutnya. Jadi betadin campur ini kita pakai cotton bud terus ditotol-totol di bagian mulut luarnya aja gitu ya, sekeliling mulut luarnya kita totol-totol. Jadi misalnya kandistatin kita pakai pagi hari ya, sehari sekali dong pakai kandistatinnya. Dipakai pagi hari kandistatin selang 3-4 jam atau siangnya baru kasih betadin campur ini. Betadin campur ini boleh lebih sering ya, sehari boleh 2-3 kali. Waktu itu kondisi mulutnya karena mulut bagian luar kan gropos parah, waktu awal datang juga nggak bisa makan karena kondisinya gropos, berdarah. Tiap kita mau coba force feed, kita buka mulutnya pakai alat pencongkel tuh, tahu-tahu gropos, berdarah gitu. Nah, yang waktu awal datang Mimin sempet pakai full betadin luka untuk bagian luar mulutnya ya. Jadi tetap kita pakai cotton bud, kita totol-totol gitu. Nah, itu sempet 1-2 hari deh. Dan selanjutnya kita pakai betadin campur ini. Karena ini lebih aman. Seandainya ada yang tertelan sedikit-sedikit sama si tortonya, ini jauh lebih aman ya, betadin campur ini. Nah terus nanti ada yang nanya Min untuk pengobatan jamur di kulitnya gimana yang di kaki-kaki tadi. Nah ini kita pakai gentamicin ya. Gentamicin ini kita pakai, bentar agak blur ya. Nah gentamicin itu kita pakai diselingin sama betadin luka ya. Jadi kalau ini dipakai pagi gitu, habis selesai kita rendam dia, kita lap kering, kita pakein pagi, nanti seling 3-4 jam kalau udah mulai kering gentamicinnya, baru kita tetesin betadin luka ya. Untuk di bagian tangan-tangan, kaki-kaki boleh ditetesin betadin luka aja, jangan campur betadin kumur, langsung betadin luka, nanti dia cepet kering luka-luka di kulitnya ya. Oke, jadi itu yang kita lakukan. Jadi selama 3 hari kandistatin tadi cuma pakai 3-4 hari, setelah itu Mimin stop, terus Mimin cuma pakai betadin campur ini untuk bagian sekeliling mulutnya sampai dia kering. Nah terus di bagian matanya kan berselaput tuh putih, kita pakai Rohto, obat mata Rohto ya, Rohto V Extra. Ntar Mimin coba ambilin ya. Nah ini untuk obat matanya Rohto V Extra, ini yang Mimin pakai ya.
Jadi sehari sekali ditetesin ke matanya. Sehari sekali 1 kali tetes saja ya, di matanya yang berselaput kanan kiri. Itu juga bagus untuk ngebantu ngerontokin putih-putih yang ada di hidungnya yang tersumbat. Bentar nih, ngeblur banget gambarnya. Oke, nanti ada yang nanya, Min, boleh nggak pakai obat mata lain? Boleh. Selain Rohto ini bisa pakai kayak Cendositrol juga oke ya. Tokonya sehari 1 kali 1 tetes saja jika mata tortonya bermasalah ya, misalnya kayak berselaput, nggak mau terbuka gitu ya. Nah, terus perawatan treatment rendam dan jemurnya gimana, Min? Nanti ada yang nanya kayak gitu ya. Jemur kita tetap jemur, jemurnya itu lebih pagi di matahari jam-jam 8 sampai jam 10 ya. Matahari sekitar jam segitu, tapi jemurnya kita nggak lama, paling bangsa 10 sampai 20 menit paling lama, 20 menit paling lama ya. Terus rendamnya kita nggak rendam dulu waktu awal-awal datang karena banyak jamur di sekeliling tubuhnya, takutnya kalau kita rendam nggak kering-kering jamur itu ya. Jadi kita nggak rendam, cuma kita sempat cuci kita sempat mandiin waktu awal datang, udahin kita lap bersih, terus kita treatment betadine tadi, betadine sama gentamicin. Baru di minggu kedua Mimin baru mulai rendam dia, rendam, bersihin, mandiin, terus keringin, kasih gentamicin sama betadine. Nah, nanti ada yang nanya, Min, perawatannya berapa lama? Ini bener-bener full dia mau makan sendiri di minggu ketiga ya. Di minggu ketiga udah mulai mau makan sendiri, hidungnya mulai plong. Waktu itu lidahnya masih ada putih-putih dikit, tapi sekarang udah bersih banget lidahnya. Lidahnya udah bersih banget ya. Oke, paling segitu aja. Mimin juga bingung mau jelasin apa lagi. Kayaknya udah semua Mimin jelasin. Itu tadi penanganan untuk jamur dan herpes ya. Seneng banget Mimin bisa sembuhin yang ini. Kan sebelumnya kalau yang ngikutin video Torto Diary yang sebelumnya, Mimin dapat titipan juga 2 sulki herpes. Nah itu karena baru pertama Mimin tanganin herpes, masih agak stres, jadi Miminnya juga bingung ya mau dikasih obat apa, harus kayak gimana, karena herpes ini juga cepet banget gitu penyebarannya. Kita kayak kejar-kejaran sama waktu gitu ya. Kalau kita nggak segera action kasih obat apa, tak penanganannya bagaimana, dalam beberapa hari dia udah menyebar ke kerongkongan, ke mata, bisa sampai ke otak si Torto, bisa langsung meninggal. Tapi yang ini bersyukur bisa selamat dan bisa sehat kembali ke ownernya. Oke, segitu dulu video Torto Diary kali ini. Mudah-mudahan banyak ilmu yang didapat di sini. Maaf kalau Mimin belepotan ngocehnya. Kalau ada yang kurang mau ditanyakan sama teman-teman penghobi, boleh ditanya di kolom komentar ya. Kalau Mimin tahu pasti Mimin jawab. Thank you, bye-bye.